Ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari atau melanjutkan materi kita, yaitu struktur teks berita. Ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang struktur teks berita beserta unsur kebahasannya. Baik, kita langsung saja. Ya. Struktur teks berita itu terbagi atas 4. Yang pertama ada dikatakan kepala berita, yang kedua adalah teras ataupun lead, kemudian yang ketiga adalah tubuh ataupun body, yang keempat kaki ataupun leg. Oke, yang pertama kepala berita. Kepala berita ataupun headline itu dikatakan judul berita. Ya, judul berita berarti biasanya judul berita ini ditulis huruf kapital semua. Ya, ditulis besar-besar. Oke, kemudian yang kedua, teras ataupun lead, artinya di sini ya, bagian pembuka berita yang memuat intisari berita. Intisari maksudnya bagaimana? Intisari yang paling menarik dari berita tersebut. Itu adalah terasnya. Kemudian yang ketiga itu adalah tubuh ataupun body. Ya. Yang ketiga ini maksudnya adalah uraian lengkap isi berita tersebut. Nah, di dalam tubuh tersebut, di dalam tubuh beritanya terdapat unsur adik simbol. Ya, unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Semua akan terurai dalam tubuh ataupun bodi berita tersebut. Yang keempat itu adalah kaki ataupun yang sering dikatakan leg. Artinya kaki pun atau leg ini ya, itu adalah bagian akhir, bagian penutup yang merupakan simpulan ataupun penegasan ulang dari berita tersebut. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke bahasan teks berita. Kebahasan teks berita ini ada 5. Yang pertama kalimat langsung dan tidak langsung, ya. Yang kedua itu menggunakan kata kerja mental. Yang ketiga menggunakan konjungsi temporal. Yang keempat menggunakan keterangan waktu, dan yang terakhir itu menggunakan bahasa baku. Baik, kita akan ulas satu persatu. Kalimat langsung dan tidak langsung. Kalau dia kalimat langsung ya, kalimat yang telah ujaran ditulis kembali apa adanya. Ya, jadi biasanya kalau kalimat langsung ini satu paragraf tersebut ataupun satu kalimat tersebut dia diapit oleh tanda petik. Tanda petik baru di sini yang titik-titik ini saya buat kalimatnya, baru diakhiri ditutup dengan tanda petik. Itu kalau dia kalimat langsung, ujarannya ditulis kembali apa adanya. Berbeda dengan kalimat tidak langsung. Kalau dia kalimat tidak langsung ya, kalimat yang telah dibahasakan. Ya, tanpa mengurangi intinya. Saya ulangi sekali lagi, kalimat yang sudah dibahasakan tanpa mengurangi intinya. Sudah? Bisa dipahami? Oke, yang kedua itu menggunakan kata kerja mental. Jadi kalau kata kerja mental ini yang perlu kalian ingat ini, yang menerangkan aktivitas yaitu mengendarai, berpikir, merasa. Itu adalah aktivitas. Ya. Contoh. Ya. Saya melihat keadaan desa Sangnogalu mengalami pemerosotan ekonomi. Ya. Kata melihat, ya, kata melihat tadi itu merupakan menginderai. Ya. Itu dia. Ya, kemudian yang berpikir, ya, menerangkan aktivitas berpikir. Ya. Contoh seperti ini. Saya berpikir keuangan Indonesia selama pandemi ini akan meningkatkan nilai kurs ataupun mata uang dolar. Nah, itu. Jadi kata berpikir itu adalah dia menerangkan aktivitas. Ya. Kemudian merasa, ya. Saya khawatir selama belajar online di rumah
nilai pelajaran saya menurun. Kata khawatir itu adalah menunjukkan kata merasa. Bisa dipahami? Oke. Yang ketiga, itu menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini itu adalah urutan waktu. Ya, konjungsi ataupun kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu. Contoh, lalu, ada kemudian sebelumnya, setelah itu, dan lain-lain sebagainya. Tuh, ya, kalau dia menggunakan konjungsi temporal. Di dalam berita itu pasti menggunakan urutan waktu. Ya. Kemudian yang keempat, menggunakan keterangan waktu. Ya. Tadi konjungsi temporal itu adalah urutan waktu. Kalau yang keempat ini menggunakan keterangan waktu. Ya, perlu kalian bedakan. Kalau dia keterangan waktu berarti peristiwa yang sedang terjadi. Ya. Peristiwa yang sedang terjadi. Jadi biasanya mereka menggunakan kata kemarin, biasanya, kemudian sering, sejak, dahulu, dan lain sebagainya. Itulah kata-kata yang digunakan dalam keterangan waktu. Dan itu bisa kalian lihat nanti dalam teks berita. Oke, kemudian yang terakhir menggunakan bahasa baku. Ya, jadi menggunakan bahasa baku ini bukan hal yang baru lagi menurut saya. Ya, jadi menggunakan bahasa baku itu harus berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh, kita perhatikan contohnya. Ini adalah kata baku ya. Ini adalah kalimat tidak baku ataupun kata tidak baku. Kata bakunya contoh apotek, tidak bakunya apotik. Ya. Yang kedua, kata bakunya adalah bus, tidak bakunya bis. Ya. Kemudian kata bakunya surga, kata tidak bakunya surga. Ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh ya bahasa baku dan tidak baku. Oke. Ya, itu adalah penjelasan tentang struktur dan kebahasan teks berita. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Selamat pagi. Bye bye.